Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Guru. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Sekali, Bu. Bu. Semangat. Baik. Sehat, baru habis makan. Sudah siapkah melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Siap, Ibu. Ya, Siap, Bu. siap ya. Siap. Sebelum dimulai, anak-anak, apakah dapat mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, Bu. Dapat, Bu Guru. Baik. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita memohon keselamatan atas anugerah yang diberikan, supaya apa yang kita laksanakan atau kita lakukan pada kesempatan hari ini ya dapat berjalan dengan lancar ya. Ibu pimpin untuk berdoa, yaitu diawali dengan pangan jali ya. Anak-anak silakan ambil sikap duduk yang baik ya. Siap. Pangan jali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan kembali untuk berdoa ya, ambil sikapnya. Jadi kita berdoa. Berdoa mulai. Om Awiganam Astu ya nama Sidam. Semoga tiada halangan dan berhasil. Ya. Masih berjalan sekarang 8 detik. Baik anak-anak. Aduh, terputar videonya. Sorry. Ibu absen terlebih dahulu ya. Kenapa ini? Ya. Ya boleh. Suara Ibu masuk situ. Aduh. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu Guru. Hadir semua, Ibu. Pak Demianus yang Saya baca ya. Iko hadir, Ibu. ya. Ya. Rati Lestari, Hadir, Ibu. Kendari, Hadir, Bu Guru. ini Apa? Ini mau kuah tuh Guru Suparta, Hadir, Bu. Suar Nadi, Emianus ya. Ya, baik. Jadi semuanya hadir. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kembali. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Adapun tema yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu adalah ciptaan Sang Yang Widi. Anak-anak dapat mendengar dengan jelas? Dapat, Bu Guru. Ya. Apa yang akan kita pelajari? Dapat, Bu Guru. Ciptaan Sang Yang Widi. Ciptaan Sang Yang Baik, luar Widi. biasa ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari yaitu temanya tentang ciptaan Sang Yang Widi. Jadi sebelum kita lanjutkan, adapun tujuan pembelajaran hari ini, ya Ibu akan sedikit menyampaikan yaitu tujuannya, yaitu anak-anak harus mampu ya meyakini adanya ciptaan Sang Yang Widi. Jadi kita harus yakin ya terhadap ciptaan Sang Yang Widi apa saja, kemudian dapat menjalankan perintah ajaran dari Ida Sang Yang Widi, kemudian teliti dalam menuliskan jenis-jenis ciptaan Sang Yang Widi. Jadi anak-anak harus teliti ya, dan menunjukkan sikap disiplin terhadap ciptaan Sang Yang Widi dan karya manusia. Selanjutnya, anak-anak harus mampu menyebutkan jenis-jenis ciptaan Sang Yang Widi dan menjelaskan ciptaan Sang Yang Widi yang termasuk makhluk hidup dan benda mati. Dan yang terakhir, anak-anak harus bisa menyalin nama ciptaan Sang Yang Widi yang termasuk makhluk hidup dan menunjukkan jenis-jenis karya manusia
melalui gambar. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran hari ini. Mungkin nanti akan ada sesi tanya jawabnya ya, terkait dengan hal atau tujuan yang Ibu sampaikan tadi. Ya. Jadi Ibu bisa mulai ya anak-anak ya. Bisa. Ya. Anak-anak dapat melihat gambar? Dapat Bu Guru. Ibu, nampak Ibu. Ya, baik. Sebelum kita mulai, anak-anak tahu tidak ini gambar apa? Pelangi-pelangi. Lagi bagus, luar biasa ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita nyanyi dulu ya, biar anak-anak enggak loyo atau supaya anak-anak bersemangat. Jadi Ibu pimpin dari sini. Siap anak-anak? Siap. Siap. Yang lain mana suaranya? Nggak ada suaranya Bu. Ya. Siap, Ibu. Guru. Siap Ibu Jadi Guru anak-anak supaya ketika nggak loyo. belajar Ya, harus Bu Guru, berkonsentrasi ya. Jangan Ya, sampai anak-anak Kita menyanyi dulu Ibu Guru. ya, tidak berkonsentrasi. Ketika konsentrasinya kurang, secara otomatis anak-anak tidak akan mampu menguasai materi yang akan Ibu berikan ya. Jadi tolong ya anak-anak disiplin dan mengkondisikan kelas ini supaya apa yang kita pelajari dapat diterima dengan baik. Ya, Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Pelangi, pelangi. Alah, Merah, kuning, hitam. Langit Yang biru melukismu agung. Pelangi, pelangi ciptaan Tuhan. Pelangi ciptaan Tuhan. Baik, tepuk tangan semuanya. Luar biasa ya. Jadi anak-anak sudah semuanya hafal dengan nyanyian ini karena sudah tidak asing lagi. Baik anak-anak, pernahkah anak-anak melihat pelangi? Pernah Bu Guru? Mana? Di langit. Ya, di Di langit. langit. Ya, biasanya ketika kita melihat pelangi itu luar biasa senangnya ya. Iya. Nah, karena pelangi itu diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Kalau dalam agama Hindu, Tuhan itu disebut dengan apa? Sang Yang Sang Widi. Yang Widi. Luar biasa, Ide Sang Hyang Widi. Widi. Selain apa namanya? Selain pelangi, apa saja yang anak-anak ketahui ciptaan Sang Hyang Widi itu apa saja? Manusia. Manusia, lagi Hewan. hewan, Tumbuhan. ya tumbuhan. Baik. Jadi inilah yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Anak-anak harus mengetahui apa saja sih ciptaan dari ide Sang Hyang Widi ya. Baik, Ibu lanjutkan kembali. Nah, jenis-jenis ciptaan Tuhan. Nah, di sana ada Benda hidup. benda hidup. Nah, jadi jenis-jenis ciptaan Tuhan itu ada yang benda hidup dan ada benda mati anak-anak. Jadi anak-anak harus pahami betul ini. Jadi ketika di pikiran anak-anak itu ada benda hidup ya. Jadi benda hidup itu anak-anak harus dapat mengidentifikasi apa saja benda hidup itu. Ya, benda hidup itu contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga ikan. ya ada juga ikan. Pintar sekali ya. Nampaknya yang jawab ikan ini kayaknya senang mancing ya. Jadi benda hidup itu memiliki jiwa anak-anak. Sedangkan yang satunya lagi benda mati itu tidak memiliki jiwa. Sehingga disebut dengan benda mati ya. Nah, nanti
ketika anak-anak ditanya atau anak-anak mendengar jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi ini, anak-anak harus dapat menjeniskan di mana yang termasuk benda hidup, mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda mati. Gitu ya. Jadi benda hidup itu adalah, Ibu ulang kembali, benda hidup itu adalah manusia, hewan. Dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan benda mati itu contohnya Batu. Iya, batu. Bagus. Lagi? Meja. Buku, pensil yang kita gunakan itu disebut dengan benda mati, gitu ya. Jadi anak-anak harus mampu memahami jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi. Ya. Nah, ini gambar apa, anak-anak? Kijang, Bu Guru. Ya, betul sekali, kijang. Ada berapa kakinya? Menurut dia. 4. 4. Matanya ada berapa? 2. Wah, bagus. Luar biasa ya. Jadi kijang ini nggak sampai-sampai ya. Dia berlari, tapi posisinya tetap di sana ya. Kayaknya capek sekali. Baik, kita lanjutkan kembali. Anak-anak dapat melihat gambar? Dapat, Ibu. Baik. Benda hidup atau makhluk hidup. Nah, ada tidak yang dapat menambahkan makhluk hidup selain yang ada di gambar atau di video? Di sana ada manusia, ada kuda, dan ada tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah yang disebut dengan makhluk hidup, anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada gambar kuda ya. Anak-anak pernah tidak melihat kuda? Pernah di film, Ibu. Pernah. Fotonya aja baru pernah, Bu Guru. Ya, ada yang fotonya saja Pernah. ya. Ada Saya di TV, Bu. ya, ada di TV juga. Baik. Jadi Saya di TikTok, Bu. nah, di TikTok ada juga banyak ya. Jadi Ya. hewan di samping ini adalah Kuda. kuda. Anak-anak sudah bisa belum menulis bacaan kuda? Semuanya? Belum, Bu Guru. Belum ya? Sudah. Ya, belum. Ya. Jadi jangan sampai nanti anak-anak tidak ada yang bisa membaca bahkan menulis ya. Mari kita bersama-sama menulis kuda di udara ya. Giniin tangannya ya anak-anak ya. Kita nulis kuda. Kalau nulis kuda itu huruf apa pertama? K. K ya. Kita tulis sama-sama ya. K. Kemudian U. Terus D. D. Dan A. Ini ada berapa huruf anak-anak semuanya? Kalau kita hitung. Ada 4, Ibu. ya. Ada 4 huruf. Ya, jadi kita gabungkan KU jadi ku, DA, da. Kuda. Sehingga dibaca Kuda. kuda. Ya. Berapakah jumlah kakinya? 4 Ibu. ya. 4. Ya, ayo kita sama-sama sekarang nulis angka 4-nya gimana sih Bu Guru, mau tahu? Oi. Pun, E. karena M, M. P, P. A. A. T. Ya. Kemudian yang terakhir. Bagaimana suaranya? Ada yang tahu tidak? B. Iya, begitu ya kira-kira? Ya. Ya, jadi gitu Coba, ya. coba Ibu Guru. Mau tanya Bu Guru. Coba praktekkan dulu suara kudanya Bu Guru. Oke, siap. Tapi nanti jangan ditertawa ya, anak-anak ya. Enggak, Bu Jadi Guru. hewan di samping Udah. adalah kuda. Kemudian berapa jumlah kakinya? Katanya 4. Luar biasa ya. Jadi bagaimana suaranya? B. Nah, itu udah diwakili oleh Ibu
bukan ya, diwakili oleh Gusti Kendari ya. Jadi suaranya Suara gitu kambing ya. itu, Bu. Bukan ya? Terus Suara kambing bagaimana? itu, Bu. Terus bagaimana suaranya? Saya tanya sama Demianus. Ayo. Ya, Bu. Ya. Suaranya bagaimana? Saya belum pernah lihat kuda, Bu. Aku belum pernah ya. Ya, Bu Jadi, Guru. yang tahu nanti bisa info ke saya ya. Bagaimana suara yang benar ya. Ya, jadi itu. Baik, Ibu lanjutkan kembali. Nah, di sini anak-anak dapat melihat gambar. Dapat Ibu. Ya, di sana ada benda mati. Mati. Iya, benda mati itu tidak memiliki jiwa, anak. Ingat bahwa benda mati itu tidak memiliki jiwa. Benda yang tidak memiliki jiwa itu tidak hidup. Itu intinya, anak-anak. Ya. Kemudian di sana ada gambar apa saja? Silakan sebutkan. Angkat tangan yang Gunung. bisa. Saya Bu Ya, Guru. Ada batu, Ya. Gunung. Terus? ada Batu, pasir, pasir, matahari, Matahari. dengan Bintang. bintang. Ya, tepuk tangan dulu ya. Ya, oke, Bu Guru. Luar biasa. Jadi semuanya sudah dapat mengetahui bahwa benda mati itu contohnya batu, pasir. Nah, selain yang digambar, apalagi kira-kira yang anak-anak ketahui tentang benda mati? Banyak anak-anak. Rumah. Iya, rumah. Terus? Meja. Iya, meja. Jadi ketika kita mendengar benda mati, secara otomatis kita akan memikirkan benda yang tidak memiliki jiwa, ya, karena ketika benda yang tidak memiliki jiwa itu dia jelas ya tidak dapat tumbuh, tidak dapat berkembang dan tidak membutuhkan makanan. Lain halnya dengan makhluk hidup, mereka jelas memerlukan makanan, kemudian bisa berkembang, tumbuh dan berkembang, ya. Jadi beda sekali ini. Jadi anak-anak nanti ketika ditanya atau menjawab soal-soal, ya, apalagi ulangannya sudah mau menghitung hari ya, beberapa minggu ke depan ini anak-anak akan mengikuti ulangan. Jadi anak-anak harus dapat mengidentifikasinya. Jadi ketika anak-anak menjawab soal itu, anak-anak tidak akan panik lagi karena anak-anak sudah betul-betul menguasai, oh ini yang termasuk benda mati dan yang ini yang termasuk makhluk hidup. Begitu anak-anak. Jadi gitu ya anak-anak ya. Jelas anak-anak bisa diterima? Bisa, Ya, Bu Guru. Baik. Kalau begitu Ibu lanjutkan bisa, kembali Bu, ya. bisa. Anak-anak dapat melihat ini adalah ciptaan siapa? Manusia. Manusia. Ciptaan manusia. Anak-anak punya mobil-mobilan tidak? Punya. Punya. Punya, Bu. Ya, pasti punya ya. Anak-anak punya baterai ini? Enggak. Baterai Ya. jam Saya ini Bu. punya, Ya, Bu. baterai jam ya. Kemudian ada apa ini? Motor ya, sepeda motor. Motor. Ya. Ciptaan manusia. Jadi ciptaan manusia itu selain mobil-mobilan dan mobil yang sesungguhnya, ada juga baterai dan juga motor ya. Ini termasuk ciptaan manusia. Jadi kalau manusia itu hanya bisa memanfaatkan sumber yang diciptakan oleh Ida Sang Yang Widi saja ya. Kalau makhluk hidup yang memiliki jiwa itu tidak dapat diciptakan oleh manusia, sehingga yang dapat diciptakan oleh manusia hanya pemanfaatannya saja ya. Jadi begitu anak-anak. Nah, Ibu punya gambar lagi. Nah,
Anak-anak bisa lihat video? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Coba tunjukkan jenis yang mana yang termasuk benda hidup. Burung, Bu. Burung. Monyet. Burung. Mobil, Bu. Mobil juga. Monyet. Mobil juga, ya, saya kunci. Ya. Jadi ada berapa? Hitung dulu, hitung. Monyet. Ya, 4, Bu. 4. Ya. Mobil. Burung. Burung. Ya, sekarang Ibu Guru tanya. Yang jawab di sana ada 3 benda hidup, angkat tangannya. Ada berapa orang? Saya. 1. Yang lain? 3. Ya, ada 3. Saya. Ya, Saya 4, Bu Guru. Nah, yang jawab di gambar itu ada 4 benda hidup. Angkat tangan. Saya, Bu Guru. Ya. Siapa ya tadi? Ya, Demianus, ya. Bu. Oke, jadi ada katanya 4 makhluk, sorry. Ada 4 makhluk hidup. Nah, jadi sekarang Ibu lempar ke yang lain, yang anak-anak yang lain. Benar tidak jawaban Demianus itu bahwa ada 4 ya benda hidup? Salah. Salah, Ibu. Salah ya? Salah, Bu Guru. Oke, jadi saya mau Salah. tanya ke Bu sama ke Sri Wahyuni, kenapa bisa salah? Ya salahnya di Salah, mana? Bu. Karena 3. Karena ini, Ibu, kalau yang dikatakan benda hidup itu Cuma Benda yang memiliki jiwa, Bu. benda yang memiliki Luar jiwa dan biasa nafas, Ibu. ya. Jadi anak-anak sudah dapat mengetahui dan dapat mengidentifikasi bahwa yang memiliki jiwa itu hanya 3. Enggak, Bu. Iya. Sebenarnya kalau saya ini 4 ini, Bu. Cuma anak monyet ini keluar dari anu tadi, Bu. Jadi 3 di situ ada anak monyet pergi. Jadi Oh, sisi begitu. itu ada. Iya. Jadi sebenarnya kalau anak-anak mengatakan bahwa mobil-mobilan itu termasuk makhluk hidup, jadi secara logika memang dia hidup. Tetapi apakah dia memiliki jiwa? Apakah dia Tidak. dapat tumbuh dan berkembang? Apakah dia Tidak. membutuhkan makanan? tidak. Iya, Tidak. tidak. Nah, Nggak, dia maka pergi dari bensin. itu, ia disebut dengan benda mati. Nah, lain halnya dengan yang burung ya, karena memang dia dapat tumbuh dan berkembang. Dan sekali lagi, mobil-mobilan itu dapat hidup dan bergerak karena ada apa namanya? Ada tenaga baterainya atau listrik dan lain sebagainya ya. Tanpa itu dia akan tetap mati ya. Ketika kita menaruh di tempat yang sama, besoknya akan kecuali kalau ada yang memindahkan, benda itu akan tetap diam di tempat tersebut. Begitu anak-anak ya, jelasnya. Bu. Baiklah anak-anak, dalam materi ciptaan Sang Yang Widi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa angkat tangannya ya. Kalau mau bertanya silakan Ibu beri waktu. Tidak Supaya ada, Bu Guru. Biar Tidak waktunya. ada, Ibu Nggak- Guru. Kenapa? Sudah lapar, Bu. Mau Sudah pulang. lapar, sudah mau pulang, sabar ya. Ketika Iya. anak-anak belajar, tolonglah berkonsentrasi anak-anak. Tujuan anak-anak Lapar, sekolah Bu apa? Guru. Lapar, Bu Guru. Belajar. Oke, baik. Ada, Ibu, ada pertanyaan, Ibu. Ya, silakan Sri Wahyuni. Nah, ini, Ibu, yang digambar itu yang di bawah burung yang warna putih itu gambar apa, Ibu? Oh, yang warna biru ya? Iya, Ibu. Itu dadu ya. Itu dadu yang biasanya digunakan untuk bermain ketika di kelas ya. Jadi itu hanya diwarnai warna biru saja. Sebenarnya itu bukan kardus ya, tetapi itu dadu yang kita gunakan untuk permainan. Biasanya di dadu Iya, itu ditaruh angka-angka sehingga ketika kita menggelindingkan dadu tersebut nanti akan ada angka-angkanya. Jadi di sana angkanya tidak diisi. Begitu Sri Wahyuni. Ibu. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu Guru. Tidak ada.
Sudah paham Ibu? Sudah ya? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya kepada anak-anak. Ya. Nanti akan saya panggil satu-satu ya. Dan Ibu kirim. Nah, sekarang bisa anak-anak dengarkan baik-baik ya. Nah, tulislah ya. Jadi tulislah 3 ya. 3 ciptaan Sang Hyang Widi ya, sorry. Tulislah 3 ciptaan Sang Hyang Widi yang termasuk makhluk hidup. Ya. Dan tuliskan juga 3 jenis ya ciptaan Sang Hyang Widi yang termasuk benda mati atau yang tidak memiliki jiwa. Silakan tulis. Saya belum selesai menulis, Bu Guru. Ya, saya kasih waktu ya. Saya tidak bisa membaca, Bu Guru. Oh, belum bisa baca. Belum bisa saya membaca, Bu Guru. Waduh, tidak bisa baca ya. Jadi susah juga ya gurunya nyuruh nulis nanti. Oke, baik. Kalau tidak bisa baca, bisa ke temennya ya, ke temen sebangkunya nanti iya, ya. Bu Guru. Nanti saya minta sama Iko. Ya, nanti ada tutor sebaya namanya ya. Ketika tidak bisa menulis, nanti bisa temennya yang memberitahu ya. Ya, Bu Guru. Baik. Jadi kedisiplinan anak-anak juga akan Ibu nilai ya di sini ya, mulai dari sikap anak-anak ketika berbicara, ketika anak-anak melakukan sesuatu di dalam kelas, itu juga akan menjadi nilai lebih untuk anak-anak. Misalnya dari sikap sosial, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, apa saja itu keterampilan yang anak-anak miliki itu akan menjadi nilai lebih. Misalnya ketika anak-anak terampil dalam menulis dan tulisannya rapi dan bagus, itu termasuk anak-anak sudah melakukan keterampilan ya. Jadi keterampilan anak-anak akan menjadi nilai lebih. Begitu juga dengan nilai pengetahuannya. Jadi sekali Bu Guru menerangkan, anak-anak sudah langsung bisa menjawab, itu menjadi nilai plus buat anak-anak ya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Bisa dikumpul sekarang ya. Bisa, Bu. Sudah ya. Ya. Jadi saya minta Bu, saya sudah kumpul sudah, Bu. Sudah ya. Baik. Saya Nyontek minta dia, Bu. Ya, nyontek, ada yang nyontek ya. Bu, Demianus dia mau nyontek, Bu. Dia lihat Ya. buku. Ya. Saya kan belum bisa membaca tadi, Bu. Saya belum bisa membaca, masa saya dibilang menyontek. Iya. Ya, nyontek namanya itu. Ketika kita melakukan proses pembelajaran, boleh kita kerja Demianus kelompok ya. nakal, Bu. Ya, tetapi ketika kita melakukan ulangan, ya, melakukan penilaian, itu harus betul-betul kita menguasainya dengan sendiri, ya. Jangan sampai dibantu. Kalau terus dibantu, apa yang terjadi? Ketika anak-anak naik tingkat nanti, anak-anak tidak akan bisa mengikuti proses pembelajaran selanjutnya. Itu kasihan anak-anak ya. Jadi tolong anak-anak di rumah belajar calistung ya. Nanti anak-anak harus bisa ngitung, harus bisa nulis, harus bisa baca. Jangan sampai nanti anak-anak naik tingkat ya. Jadi gitu ya anak-anak. Tolong dipahami. Baik. Karena untuk mempersingkat waktu, jadi Ibu berikan tugas saja ya, anak-anak, siap ya? Ya, Bu. Ya. Ibu akan berikan Iya, Bu.
tugas di rumah, silakan anak-anak cari buku yang telah Ibu bagikan itu di buku agama Hindunya, cari halaman 13 ya. Sudah semuanya coba buka bukunya halaman 13. Nanti di Sudah, sana Bu. ada kolom checklist anak-anak. Yang mana sih termasuk makhluk hidup dan mana sih yang termasuk benda mati dan mana yang termasuk ciptaan Sang Hyang Widi dan hasil karya manusia. Jadi anak-anak tinggal checklist. Kalau anak-anak tidak bisa mengerjakannya, bisa ditanyakan oleh orang tuanya. Tetapi jangan dikerjakan oleh orang tuanya, ya. Ibu tidak mau menilai. Yang mengerjakan kita sendiri, tetapi kita dipandu oleh orang tua, ya. Dua. Ada pertanyaan, anak-anak? Enggak, Bu. Ada, Bu. Oh, jelas? Jelas, Bu. Jelas, ya. Baiklah anak-anak, mungkin hanya itu yang dapat Ibu berikan pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, jika ada salah-salah kata yang Ibu berikan tadi, mungkin ada cara penyampaian Ibu yang tidak baik, kemudian Ibu galak dalam melakukan tugas Ibu menjadi seorang guru, itu demi kalian ya. Jadi ada tadi yang tidak bisa nulis dan tidak bisa membaca. Maaf saja ketika ada lontaran-lontaran kata Ibu yang tidak berkenan di hati anak-anak, Ibu mohon maaf. Itu semua demi kebaikan anak-anak sendiri ya. Jadi anak-anak tetap berkonsentrasi anak-anak jika belajar, jangan lain-lain ya. Sekarang ambil sikap duduk yang baik. Ya, Bu. Kita akan akhiri dengan Parama Santi. Sikap duduk yang baik ya. Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sampai jumpa kembali anak-anak. Dadah. Jangan lupa bikin PR ya. Ya, Bu. Ya, jangan cerewet. Harus disiplin. Pak nih